Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama komunitas Gerakan Cinta Alkitab Kenosis. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai dengan 42. Beginilah firman Tuhan. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu menjebloskan mereka ke dalam penjara umum. Namun pada malam hari, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak." Setelah mendengar pesan itu, menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Namun ketika pejabat-pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci rapat-rapat dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka bingung tentang rasul-rasul itu dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Namun, datanglah seseorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu jebloskan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Kemudian pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Mereka membawa rasul-rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Lalu imam-imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantung dia pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Mendengar perkataan itu,
sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Namun, seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang pengajar hukum Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, berdiri dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang itu, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya sebagai orang yang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Namun, ia dibunuh dan tercerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah itu, pada waktu sensus penduduk, muncullah Yudas, orang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan tercerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah mengambil tindakan apapun terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Bahkan mungkin ternyata kamu justru melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu mencambuk mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sukacita, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Setiap hari mereka mengajar di bait Allah dan di rumah-rumah dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah, lalu menaati, memelihara, serta melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tanamkanlah firman-Mu di hati kami dan tuntun kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam program ini. Renungkanlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini. Lalu temukan rema dan hikmat di dalamnya. Marilah kita memasuki hari ini dengan hati yang bersukacita, penuh semangat, dan dalam segala keadaan tetaplah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Selamat beraktivitas dan Soli Deo Gloria. Amin.